Qala rahimahullahu ta'ala, ini masih di dalam pembahasan yang kedua, yaitu itsbatus sifatillah inda ahli sunnah, penetapan sifat-sifat ahli sunnah, penetapan sifat Allah menurut ahli sunnati wal jamaah. Di antara perkataan para ulama salaf terdahulu dan sesudah mereka tentang menetapkan sifat ini. Kita ambil sekarang ucapan ya Ibnul Mubarak, Abdullah Ibnul Mubarak At-Tabi'i. Qala Aflah bin Muhammad, Aflah bin Muhammad berkata, aku berkata kepada Ibnul Mubarak. Ibnul Mubarak ya hidupnya atau wafatnya tahun 181 Hijriah, berarti abad kedua. Hai Abu Abdurrahman, kata Aflah, inni akrahu sifah, aku membenci berbicara tentang sifat Allah tanpa dalil. Ini kata Aflah bertanya kepada Ibnul Mubarak. Apa jawaban Ibnul Mubarak? Wa ana asyaddun nas karahatan lidzalik. Aku lebih benci lagi, katanya. Tetapi apabila nataqal kitabu bi syai', kalau Al-Qur'an sudah berbicara tentang sifat itu, qul nabi, ucapkan. Wa idza ja'atil athar bi syai', kalau ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sifat itu, yasarna alai, kita laksanakan, kita ikuti. Maka Syekhul Islam mengomentari, maksud Ibnul Mubarak adalah membenci, mensifati Allah dengan atau mengikuti pemahaman kita sendiri, pemikiran kita sendiri, sehingga datang dalil Al-Quran maupun sunnah. Jadi ini ucapan salaf, mensifati Allah harus dengan dalil, tidak boleh menggunakan hawa nafsu. Ya, maka kalau Quran mengatakan Ar-Rahman 'ala arsy istawa, Allah di atas arsy, cukup. Tidak usah lagi bertemput. Nah, ini enggak ada dalilnya semua nih. Ya, di mana Allah? Di atas. Ya, selesai sudah. Jangan lagi mengatakan kalau di atas berarti di satu arah. Ya, memang arah atas. Ya, dan sudah kita sebutkan hebatnya orang-orang ini yang mengingkari sifat Allah ini, nggak percaya kalau pada Allah yang berbuat seperti itu. Tapi kalau wali, yakin dia. Wali, di mana dia? Ndak Jumatan. Oh, di Mekah ada Jumatan katanya. Masa di Mekah, di sini jam 12, di sana jam 7? Wah, ini di luar nalar ini katanya. Loh, kok sama manusia kok yakin, sama Allah nggak yakin? Otak mana ini? Iya. Oh, ini kan wali katanya. Terus Allah apa terus? Kok Allah nggak bisa, kok wali bisa? Nah, inilah para jamaah. Maka rusak akal kita kalau ikut ahli kalam ini, para jamaah. Rusak. Akal kita rusak, dalil pun rusak. La ilaha illallah. Ya, aneh kalau terhadap wali yang tidak mungkin jadi mungkin, padahal nggak ada dalilnya. Ini yang Allah, yang dalilnya jelas, nggak percaya kita, para jamaah. Maka perlu kita koreksi iman kita lagi kalau seperti ini sudah. Ya. Baik, itu dia ucapan Ibnul Mubarak. Ya, jadi jangan memberikan sifat Allah kalau tidak ada dalil. Sebelumnya di sini ada ucapan Imam Syafi'i, dibawakan dalam Tabaqatul Hanabilah. Imam Syafi'i berkata, lillahi tabaraka wa ta'ala asma'un wa sifatun. Asma'u wa sifatun. Allah Azza wa Jalla memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Ja'a bihi kitabuh, dibawakan oleh Al-Quran. Wa akhbara biha Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu, dan diberitakan oleh Nabi bagi umatnya. La yasma'u ahadun min khalqillah qamat ladaihi al-hujjah anna al-Quran nazala biha. Tidaklah seorang mendengar ya dari makhluk ini, min khalqillah, yang telah tegak hujjah baginya Al-Quran yang menurunkannya, sahih dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh orang-orang adil, ya,
tidak ada jalan untuk menentangnya sifat itu. Fa in khalafa dzalika ba'da thubutil hujjah, kalau dalil sudah sampai kepadanya ditentang sifat itu, fahuwa kafirun billah, dia kafir kepada Allah, kata beliau. Fa amma qabla thubutil hujjah alaihi, adapun sebelum sampai hujjah dalil kepadanya, fa ma'dzurun bil jahl, ada uzurnya, dia jahil. Karena ilmu Al-Quran dan ilmu asma wa sifat la yudraku bil akal, nggak bisa dipahami pakai akal, nggak bisa diketahui pakai akal. Wala birrawiyati wal fikir, tidak bisa pakai renungan, nggak bisa pakai pikiran. Tentang apa? Asma, harus pakai Al-Quran dan Sunnah. Dan tidak boleh konsekuensi, nggak boleh. Kelaziman tidak boleh. Ya. Maksudnya bagaimana? Contoh, di mana Allah? Di atas. Oh, berarti Allah punya tempat. Kata-kata berarti punya ini namanya melazimkan. Tidak usah bilang tempat, Allah di atas, selesai. Apa sih yang repot? Ya, wali yang nggak jelas saja percaya. Ya. Baik. Nah, sekarang muridnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Apa kata Imam Ahmad? La yusafullah illa bima wasafa bihi nafsahu. Enggak boleh kita mensifati Allah kecuali apa yang Allah sifati untuk dirinya, atau disifati oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. La yutajawazul Quran wal hadits, jangan langkahi Quran dan hadis. Jangan langkahi Quran dan hadis. Kemudian Hanbal berkata, aku bertanya kepada Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal tentang hadis-hadis as-sifat yang diriwayatkan. Contoh, Allah Azza wa Jalla bisa dilihat di akhirat. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga terakhir malam. Ya. Allah meletakkan kakinya di atas neraka. Dan semisalnya, apa kata Imam Ahmad? Nu'minu biha, imani, wa nusaddiqu biha, percaya, wala naruddu minha syai'an, jangan ditolak kalau sanadnya sahih. Dan tidak boleh juga kita menolak sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menolak lafaz sama dengan menolak makna, bahkan lebih hebat lagi menolak makna. Abu Bakar Al-Marwazi berkata, aku bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal tentang hadis-hadis yang ditolak oleh Jahmiyah dalam sifat. Ya, menolak ru'yatullah, melihat Allah, menolak hadis Isra, dan karena Isra Mi'raj menyatakan bahwasanya Nabi naik kemana? Ke langit untuk apa? Bertemu dengan siapa? Allah. Hanya Nabi nggak melihat Allah, suara didengar. Ya. Tentang kemudian Qissatul Arsy, fassahaha Abu Abdullah, disahihkan oleh Imam Ahmad, hadisnya sahih. Wa qala qad talaqatha al-ulama bil qabul. Ya, telah diterima oleh para ulama hadisnya. Nusallimul akhbar kama ja'at, kita terima hadis itu sebagaimana datangnya. Qala fa qultu lah inna rajulan i'tarada fi ba'd hadhihi al-akhbar kama ja'at. Ada orang yang menentang hadis itu. Faqala yujfa. Ya, Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan, ya, yujfa, ayusara, lawan dia, kata beliau, atau tidak apa, jauhi dia, tinggalkan dia. Qala wa ma'taradahu fi hadzal mawdi' yusallamu al-akhbar. Ma'taradahu fi hadzal mawdi' yusallamu al-akhbar kama ja'at. Apa dia tentang dalam hal ini? Kita katakan yusallamul akhbar kama ja'at, terima hadis itu sebagaimana datangnya. Jangan ada penolakan sama sekali. Sebagaimana kata Imam Malik rahimahullahu taala, beliau mengatakan apa? Wal imanu bihi wa wajibun was su'alu anhu bid'atun. Baik. Kemudian Abu Bakar Al-Marwazi juga mengatakan, Abu Bakar mengirim
Demikian juga Utsman, abna Abi Syaibah ila Abi Abdullah. Anaknya Abu Bakar dan Utsman ibn Abi Syaibah mengirim anak-anak abna Abi Syaibah kepada Abu Abdullah, yakni Imam Ahmad. Abu Bakar dan Utsman ini bukan sahabat para jamaah. Abna ibn Abi Syaibah mengirim ila Abi Abdullah yasta'dzinahu fi an yuhadditha bihadhil hadits allati taruddahum al-Jahmiyah. Mereka minta izin kepada Imam Ahmad supaya meriwayatkan hadis yang ditolak oleh Jahmiyah itu. Hadis asma was sifat. Apa kata Imam Ahmad? Hadithu biha faqad talaqqathal ulama'u bil qabul. Sampaikan hadis itu, ulama sudah menerima hadisnya. Sampaikan. Jangan disembunyikan. Sampaikan hadis-hadis tersebut. Jadi jelas para ulama salaf kita menetapkan sifat-sifat Allah sesuai dengan apa yang datang dalam riwayat, jangan dilangkahi, jangan dilebihi. Saya kira demikian. Allah taala ala wa alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lanjut Abu. Lanjut. Masalah hukum kisah kisah atau jagurnya tah kali ini tak jagur kedua kali namanya kisos itu yang menetapkan pembalasan itu penguasa, ndak kepe. Jelas Abu? Lamun ente beja 3 kali 4 kali sih pe. Wallahu taala ala wa alam. Apa boleh 4 rakaat ba'da isya dikerjakan setiap hari? Kerjakan. Ya, Allah taala ala wa alam. Bolehkah tahajud jam 3:30 langsung menunggu sholat subuh? Boleh. Kalau belum tiba waktu subuh. Secepat apa sholat qabliyah subuh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Cepat tetapi tidak hilang tumak-nina. Daerah kami azan Jumat 2 kali. Pertama dikumandangkan datang waktu zuhur. Azan pertama didatangkan waktu zuhur. Ini tidak tepat. Ini telah menyelisihi sunnahnya khulafa ar-rasyidin. Apa fungsi azan jam 3 pagi malam? Untuk membangunkan orang sholat tahajud. Dalam tahiyat angkat telunjuk sampai bacaan apa? Sampai salam. Ya, wallahu taala ala wa alam. Kita yang mengerjakan sunnah ini apakah termasuk orang tabi'in? Mengikuti sunnah Nabi itu adalah pengikut Nabi. Tapi kalau zaman ya terlalu jauh. Ya, Allah taala ala wa alam. Mau nanya ini, Ustaz. Tolong itu tentang kalau ada wanita yang melahirkan di luar nikah, terus nanti yang jadi wali nikahnya itu tidak boleh bapaknya itu, Ustaz. Baik, ditunggu jawabannya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya jelaslah anak zina masa bapaknya jadi walinya. Ya, karena dia lahir di luar Kalau yang menzinahinya jadi walinya, dong bagaimana? Rupanya agama ini hancur sudah. Ya, berarti apa? Orang jahat dengan orang baik sama. Ya, Allah taala ala wa alam. Inilah musibah akhir zaman. Inilah musibah akhir zaman. Maka harus dirubah dan harus berjihad sekarang. Wallahu taala ala wa alam. Nah, bagaimana caranya supaya selamat kita? Caranya kalau kita di rumah, kalau bisa catat, baru bisa dapat faedah. Dan hebatnya kalau berita dekat di otak kita, tapi kalau dalil nggak dekat dia, berat di pada papa mati corona, lu mati ngone katanya. Tapi apa doa tadi malam? Ini kadang-kadang ya ujian sudah ini para jamaah. Wallahu taala ala wa. Ya halo. Selesai sholat witir, setelah salam membaca astagfirullah dulu atau baca kursi? Baik, ditunggu jawabannya. Waalaikumsalam. Ya halo. Waalaikumsalam. Silakan pertanyaannya. Kembali menanyakan tentang sholat duha. Iya, sholat duha.
itu kalau kita ke masjid, kita kerja, misalnya kita jam berapa? Baik, ditunggu jawabannya. Nggak boleh kita berpapasan. Baik. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Kita katakan setelah witir bukan istighfar. Subhanal Malikil Quddus 3 kali, bukan istighfar. Ya. Kemudian berikutnya duha afdalnya di akhir waktu. Ya. Sebelum matahari berada di atas kepala, bukan tergelincir sudah zuhur sudah. Wallahu taala ala wa alam. Saya tahu perbuatan itu tidak boleh dan saya juga tahu, ya, dan saya juga hafal dalilnya dan suka menasihati orang, tapi kenapa hati saya selalu lalai dan sering terjumus dalam perbuatan maksiat? Kita katakan berarti kita harus mujahadah, perlu jihad berarti di sini. Ya, karena apa? Kita hanya mungkin orang lain bisa kita jihadin, tapi diri kita belum. Dan hakikat orang mujahid itu mampu menundukkan dirinya untuk taat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan. Ini Pak Kamil sedang melaksanakan sunnah. Namun kalau kami sholat di seluruh masjid itu banyak yang melakukan tikma, bagaimana Pak kira-kira? Baik, ditunggu jawabannya. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan pertanyaannya. Setelah sholat tahajud, baca apa Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Setelah tahajud baca apa? Setelah witir, Subhanal Malikil Quddus 3 kali. Yang ketiga dipanjangkan dan dibesarkan. Setelah itu bebas doanya. Kemudian kami kan sudah kenal sunnah, tapi di masjid ini banyak berbuat bid'ah. Bagaimana? Kalau ada komunitas, tegakkan yang sunnah. Tidak ada komunitas yang sunnah, sabar. Ya, tetap di masjid tersebut. Yang penting jangan ada kuburan di masjidnya. Salatlah sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa hukum talak tebus, bolehkah dia rujuk lagi? Kenapa tidak boleh? Tetapi harus dengan keredaan istri. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah wajib menyuruh anak 7 tahun untuk salat, apalagi saat anak sedang tidur? Dilatih dan memang disuruh untuk menyuruh dia. Kalau sudah 10 baru dipukul. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi? Haji Hamdun? Ya jelas 2. Mana ada berlaku? Telu apa ini dah? Ya, ketimbang dia kurang lebih baik dia lebih. Kalau lebih itu adalah sunnah. Kalau kurang ini berhutang. Jelas saja Hamdun? Iya. Melenda pira terus? Oh ya, sila mun ada kembar berempat sudah. Lamun anak mama saya 2, lamun 2 na mama berarti 4, lamun 3 mama berarti 6. Kan dia sekali seumur hidup, bukan tiap tahun kan. Wallahu ta'ala ala wa alam.